일단 좀 많이 떨어졌죠. 네. 정우영의 왼손을 지나서 밖으로 나갑니다. Setelah mengalami kekalahan di pertandingan sebelumnya, Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks memiliki peluang untuk bangkit dalam laga keempat KOFO V-League. Megawati Hangestri dan tim Red Sparks akan berhadapan dengan Korea Express Y High-Pass pada Minggu 3 November. Red Sparks memulai musim ini dengan 2 kemenangan beruntun melawan GS Chalters dan I Peppers. Namun, mereka harus rela kehilangan poin setelah kalah tipis 2-3 dari IBK Altos pada 30 Oktober lalu dalam pertandingan yang digelar di kandang mereka, Gimnasium Chungmu. Kini, Red Sparks akan bertandang ke markas High-Pass di Gimcheon Gymnasium. Laga ini menjadi peluang bagi Red Sparks untuk kembali ke jalur kemenangan, mengingat High-Pass belum pernah menang dalam 3 laga terakhir mereka di KOFO V-League. High-Pass tercatat mengalami kekalahan dari I Peppers, IBK Altos, dan Hillstate. High-Pass sendiri memiliki catatan yang kurang mengesankan di KOFO Cup September lalu, di mana mereka gagal lolos dari fase grup. Sementara itu, Red Sparks berhasil menjadi runner-up, menunjukkan performa yang lebih solid dibandingkan tim asal Gimcheon tersebut. Saat ini, High-Pass mengandalkan sejumlah pemain seperti Kim Da-eun, Bae Yuna, Kang Sofi, dan pemain asing asal Bulgaria, Merlin Nikolova. Nikolova menjadi andalan dengan total 73 poin dan menduduki peringkat ketiga top skor liga. Jika Red Sparks mampu mengalahkan High-Pass dengan skor 3-0 atau 3-1, mereka akan memperoleh 3 poin tambahan, yang berpotensi membawa mereka ke posisi kedua klasemen sementara. Sementara itu, High-Pass masih tertahan di posisi terbawah dengan hanya 1 poin dari 3 pertandingan, hasil kekalahan tipis 2-3 dari Hillstate. Pada musim lalu, Megawati Hangestri sukses memecahkan rekor bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Pemain asal Indonesia ini berhasil membawa Red Sparks ke playoff setelah penantian 7 tahun, bahkan mencetak 7 kemenangan beruntun, rekor yang terakhir tercatat 15 tahun silam. Keberhasilan Megawati tak hanya terasa di lapangan, tapi juga memengaruhi popularitas liga. Efek Megatron menarik perhatian luas pada voli Korea, tak terkecuali bagi penggemar voli Indonesia. Sorotan publik yang terus meningkat bahkan mendorong Federasi Bola Voli Korea, KOFO, memperluas daftar negara Asia yang dapat mengirimkan pemainnya untuk tryout di liga ini, dari sebelumnya hanya 10 negara menjadi 64 negara. Di musim ini, Megawati kembali membawa awal yang baik bagi Red Sparks. Dengan performa yang menjanjikan, Megawati terus menunjukkan semangatnya untuk tampil lebih baik. Namun, tantangan musim ini semakin berat. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, mengingatkan agar timnya tidak mengulangi kesalahan seperti saat kalah dari IBK Altos. Jika kalah karena lawan tampil lebih baik, itu hal yang wajar. Tapi masalahnya, kami kalah karena membiarkan lawan menang, ujar Ko Hye-jin dalam wawancaranya dengan MK Sports. Ia mengakui bahwa pola permainan Red Sparks tidak berjalan optimal akibat beberapa kesalahan dan ketidaksabaran para pemain. Saya berharap kami tidak akan mengalami pertandingan seperti ini lagi ke depannya, itu turnya. Perjalanan Megawati dan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini masih panjang hingga April 2025. Pelatih Daejeon Red Sparks, Ko Hye-jin, menunjukkan kekecewaan besar setelah timnya kalah dari IBK Altos dengan skor tipis 2-3 di laga lanjutan Liga Voli Korea, Rabu 30 Oktober, di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Red Sparks musim ini, setelah sebelumnya mencatat 2 kemenangan. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks tampil di bawah performa terbaiknya, bahkan sempat tertinggal 0-2 dari IBK Altos. Meski berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, dan Oktober 15. Ko Hye-jin menyampaikan rasa kecewanya atas penampilan tim yang ia sebut kurang padu pada laga ini. Tidak masalah jika hanya 1 atau 2 pemain yang bermain buruk, tapi kali ini kami bermain buruk secara keseluruhan. Kami seperti memberikan pertandingan begitu saja untuk lawan, ujarnya, seperti dikutip dari Naver. Ko Hye-jin juga menyoroti ketenangan para pemain sebagai faktor penting yang hilang dalam pertandingan ini. Ia menyebut para pemain kehilangan flow atau ritme permainan sejak awal laga. Saat flow mulai terganggu, banyak kesalahan yang terjadi. Mereka tampak goyah dan tidak sabar, dan saya meminta mereka untuk tetap tenang, namun itu harus bisa dirasakan oleh para pemain ketika berada di lapangan, jelasnya. Dalam laga tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi tampil cukup baik dengan menyumbang 18 poin, sementara Vanja Bukilic menjadi top skor tim dengan 25 poin. Meski begitu, kontribusi mereka belum cukup untuk membawa Red Sparks keluar sebagai pemenang.
Ko Hee-jin berharap kekalahan ini menjadi pembelajaran penting bagi Megawati dan rekan-rekannya untuk tetap tenang dalam situasi krusial. Ia berharap Red Sparks bisa segera bangkit dan memperbaiki performa di pertandingan-pertandingan berikutnya di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus mengakui keunggulan IBK Altos dalam laga ketiga putaran pertama Liga Voli Korea 2024-2025. Dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Rabu, 30 Oktober 2024, Red Sparks takluk dengan skor 2-3 setelah pertarungan ketat selama 5 set. Pertandingan dimulai dengan dominasi IBK Altos di set pertama, saat mereka unggul jauh 0-8. Red Sparks mencoba bangkit dan mencetak beberapa poin, namun tertinggal terlalu jauh dan set pertama berakhir dengan skor 13-25. Di set kedua, Red Sparks menunjukkan kebangkitan. Laga berlangsung sengit dan berimbang hingga skor 5-5. Berkat blok dan spike dari Megawati Hangestri, Red Sparks berhasil memimpin 8-6 dan mempertahankan keunggulan hingga akhirnya merebut set kedua dengan skor 25-23. Set ketiga berlangsung seru, dengan keunggulan Red Sparks 6-4 berkat spike dari Pyo Sung-ju. Pertahanan yang kuat, termasuk blok dari Vanja Bukilic, membantu Red Sparks memimpin hingga 16-9 dan menutup set ini dengan kemenangan 25-18. Namun di set keempat, IBK Altos berhasil mengendalikan situasi. Meski Red Sparks sempat unggul, Altos bangkit dan merebut set keempat dengan skor tipis 22-25, memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima. Di set penentuan, IBK Altos tampil lebih konsisten, unggul cepat 4-1 hingga akhirnya menang dengan skor Oktober 15. Hasil akhir 2-3 memastikan kemenangan IBK Altos atas Red Sparks. Dalam pertandingan ini, Vanja Bukilic menjadi pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan 25 poin, sedangkan Megawati Hangestri hanya mengoleksi 18 poin. Di sisi IBK Altos, Victoria Dancak tampil impresif dan menjadi top skor dengan 37 poin. Kekalahan ini menjadi tantangan besar bagi Red Sparks, yang kini harus bersiap menghadapi laga-laga berikutnya untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks akan kembali berlaga di Liga Voli Korea Selatan atau V-League pada Rabu, 30 Oktober 2024. Laga ketiga mereka ini akan mempertemukan tim asuhan Ko Hee-jin dengan IBK Altos di kandang sendiri. Red Sparks, yang kini sedang dalam tren positif, bertekad untuk meraih kemenangan ketiganya di awal musim ini. Dalam dua pertandingan awal, Red Sparks menunjukkan performa menjanjikan. Pada laga pertama, mereka berhasil mengalahkan GS Chalters dengan skor telak 3-0. Di laga kedua, mereka kembali menang atas AI Peppers, meskipun dengan skor tipis 3-2. Hasil ini menempatkan Red Sparks di posisi 3 besar klasemen sementara V-League, bersaing ketat dengan Pink Speeders dan Hillstatte, yang sama-sama mengantongi nilai 6 dari 2 kemenangan. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain asal Indonesia yang memperkuat Red Sparks, menjadi andalan utama dalam dua laga tersebut. Sebagai motor serangan, Megawati telah mengumpulkan 43 poin, menjadikannya salah satu top scorer di V-League. Saat ini, Megawati berada di peringkat 4 dalam daftar pencetak poin terbanyak, di bawah beberapa bintang asing lainnya, yakni Victoria dari IBK Altos yang memimpin dengan 69 poin, Moma dari Hillstatte dengan 53 poin, dan Giselle Silva dari GS Chalters yang mencatatkan 52 angka. Laga melawan IBK Altos ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Megawati dan kawan-kawan. Dengan kualitas serangan yang semakin tajam, Red Sparks berambisi untuk menambah kemenangan di kandang sendiri. Pertandingan ini juga sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi Megawati yang diandalkan untuk terus memberikan kontribusi besar bagi timnya. Ko Hee-jin, pelatih Red Sparks, optimis timnya mampu mempertahankan momentum dan tampil maksimal melawan IBK Altos. Laga yang akan digelar pada pukul 17 WIB ini diharapkan bisa memperkuat posisi Red Sparks di papan atas klasemen. Sebagai catatan, musim ini V-League diikuti oleh 7 tim, dan setiap tim akan bertemu sebanyak 6 kali. Juara dari babak reguler nantinya akan langsung lolos ke babak final, sementara tim peringkat kedua dan ketiga harus bersaing di babak playoff semifinal untuk memperebutkan satu tiket final lainnya. Musim lalu, Red Sparks berhasil melaju hingga babak playoff semifinal sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Pink Speeders. Sayangnya, Pink Speeders pun kemudian kalah di babak final melawan Hillstatte.